Jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah film dengan judul Unbroken. Pernah mendengar nama Louis Zamperini, legenda veteran Perang Dunia Kedua yang dikenal sebagai atlet lari heroik yang ditawan Jepang. Kisah Louis adalah kisah menakjubkan yang mungkin akan banyak menginspirasi orang lain. Sebelum namanya dikenal dunia, Louis adalah anak yang sering dibully oleh teman-temannya karena ia merupakan seorang imigran. Lalu namanya mendadak terkenal ketika Louis memenangkan medali emas di cabang atletik lari. Dan pada akhirnya ia ikut Perang Dunia yang kedua hingga ditawan oleh Jepang dengan sederet siksaan yang menyakitkan. Namun setelah semua peristiwa itu terjadi padanya, ia masih bertahan, bahkan bisa kembali pulang ke keluarganya dengan utuh dan bernyawa. Perjuangan Louis dalam bertahan hidup ini kemudian diabadikan dalam sebuah buku biografi Unbroken, World War II Story of Survival, Resilience and Redemption, karya Laura Hillenbrand yang diadaptasi menjadi film Unbroken, garapan Angelina Jolie yang dirilis pada tahun 2014 silam. Dibintangi oleh Jack O'Connell sebagai Louis Zamperini, sepanjang durasi 138 menit, fokus ceritanya akan menggambarkan kondisi Louis selama berada di medan perang dan menjadi tawanan Jepang, serta rentetan kilas balik masa mudanya sebagai bocah imigran Italia yang tinggal di Amerika. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mau ngasih tahu dulu kalau pembahasan ini mengandung spoiler dari film Unbroken. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton dulu filmnya secara utuh. Kalau kalian udah nonton, terus masih ngerasa nggak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita lanjut. Pada bulan April di tahun 1943, dalam misi pengeboman yang diberikan untuk mengebom Pulau Nauru yang dikuasai Jepang, Louis menjadi pengebom dari Angkatan Udara Amerika yang bertugas melepaskan bom dan membombardir target timnya. Namun kemudian pesawat yang ditumpanginya rusak dan terjadi pertempuran di langit, menyebabkan beberapa awak pesawat terluka. Meski begitu, mereka berhasil memenangkan pertempuran di angkasa itu dengan beberapa bagian pesawat yang rusak berat. Markas mereka cukup jauh dari lokasi pertempuran, butuh waktu sekitar 5 jam dan pilot bahkan tidak yakin kalau mereka akan bisa sampai ke sana dengan bagian belakang pesawat yang rusak. Mendengar itu, Louis terdiam, matanya memandang jauh ke depan, menatap hamparan awan dan mulai mengingat masa mudanya. Ia anak yang sangat aktif, sering membuat masalah, suka minum minuman keras, merokok, dan mencuri. Berkali-kali petugas mencoba menangkapnya, tetapi Louis sangat cepat dalam berlari, tidak ada yang bisa mengejarnya. Sayangnya, walaupun Louis terlihat sangat aktif dan sering membuat onar di wilayah tempat tinggalnya, ia juga sering dibully oleh teman-teman sebaya karena Louis adalah seorang imigran dari Italia. Tentu saja masa mudanya jadi tidak terlepas dari perkelahian anak-anak. Sebenarnya, Louis datang dari keluarga Katolik yang taat. Jika ia melanggar aturan agama dan keluarga, maka hukuman keras berupa cambukan akan didapatkan di punggung Louis. Jadi saat petugas berhasil menyeretnya pulang ke rumah dan melaporkan apa yang dilakukan Louis, ayah dan ibunya marah besar. Ia akan dihukum dengan beberapa kali pecutan. Kala itu, tidak mudah beradaptasi sebagai imigran di Amerika. Banyak masyarakat yang tidak menerima keluarga Louis dan berharap mereka kembali ke Italia. Suatu hari, kakak Louis yang bernama Pete melihat potensi bahwa Louis bisa menjadi pelari yang hebat jika dilatih dengan benar. Maka ia awalnya memaksa Louis untuk berlatih bersamanya dan meyakinkan adik laki-lakinya itu untuk masuk ke tim atletik. Ternyata Louis menolak karena pesimis. Ia merasa bahwa dirinya bukan apa-apa dan tidak bisa jadi apa-apa. Keahliannya hanya membuat masalah. Pete membantah dan sekali lagi meyakinkan Louis bahwa jadi atlet lari adalah jalannya untuk menemukan kesuksesan. Dorongan dari Pete ini benar-benar membuat Louis menemukan potensinya. Louis jadi rajin berlatih setelah menyadari hal itu. Ia menjadi pelari yang cepat dan unggul dibanding teman-temannya dalam tim atletik. Bakat Louis ini benar-benar menakjubkan dan membuatnya menang dalam beberapa perlombaan. Namanya mulai dikenal banyak orang. Ia sering dibilang sebagai pelari yang tidak menyentuh tanah dengan julukan The Torrance Tornado. Dan bahkan Ramsey jadi pelari tingkat SMA tercepat dalam sejarah Amerika. Semua kemenangannya mengantarkan Louis ke tingkat Summer Olympiade pada tahun 1936 mewakili Amerika Serikat. Kilas balik itu berhenti ketika pesawat tempur timnya mendekati markas. Bukan pendaratan yang menyenangkan karena pesawat itu tanpa rem,
pilot mengambil resiko meski ban pesawat telah meledak. Detik-detik pendaratan yang menegangkan dengan pesawat yang berhenti di ujung landasan. Selama berada dalam peperangan, Louis masih rajin berlatih lari. Ia berharap jika perang usai, maka dirinya bisa kembali lagi mengikuti berbagai kejuaraan atletik bahkan olimpiade. Setidaknya latihan itu bisa menjadi penghibur di sela-sela misinya yang terus berdatangan. Tepat setelah Louis selesai berlari, teman-temannya menyusul dan mengatakan kalau mereka ditugaskan dalam misi penyelamatan untuk tim B-24 yang kemungkinan bisa terdampar. Dengan beberapa kru baru dan pesawat lain yang beberapa spare partnya diambil untuk suku cadang pesawat yang rusak, tim Louis berangkat mencari tim B-24. Namun di tengah pencarian mereka, satu mesin pesawat mereka mati dan menyebabkan pesawat jatuh menghantam laut. Di tengah situasi mencekam itu, Louis kembali teringat masa lalunya saat mengikuti olimpiade di cabang lari jarak jauh. Di 7 putaran, posisi Louis berada di belakang, membuat keluarganya yang berada di rumah cemas mendengar pergerakannya lewat radio. Namun tanpa diduga, saat putaran terakhir pertandingan, Louis menyusul ketertinggalannya dan terus berlari dengan cepat menyusul ketertinggalannya, memecahkan rekor pelari tercepat. Kilas balik ingatannya berhenti dengan terjatuhnya pesawat ke dalam laut. Hantamannya cukup keras, membuat pesawat terbelah dua. Louis tersangkut di besi dan hampir tidak bisa keluar dari rangka pesawat. Dari kecelakaan itu, hanya 3 yang selamat, termasuk Louis. Rekan-rekannya yang lain tidak terlihat muncul ke permukaan dan dipastikan tewas. Phil terluka dan Meg mulai cemas kalau mereka akan mati di tengah lautan itu tanpa ada yang mengetahuinya. Persediaan logistik mereka sangat terbatas. Louis pun tahu kalau mereka tidak segera diselamatkan, maka mereka akan mati. Louis hanya mencoba optimis agar tidak memperumit keadaan. Keesokan harinya, ada pesawat yang lewat di dekat mereka. Meg dan Louis berusaha memanggil dan memberi tanda, namun pesawat itu berlalu begitu saja. Situasi lebih parah ketika Mike kedapatan memakan semua persediaan makanan. Bahkan hingga hari ketiga pun, mereka belum ada yang menyelamatkan. 2 perahu kecil mereka terombang-ambing di lautan lepas. Mereka mulai dehidrasi dan kelaparan. Mereka mencoba memakan burung yang hinggap di perahu untuk bertahan hidup, tetapi berakhir dengan muntah-muntah. Belum putus asa, mereka mencoba menangkap ikan. Phil berhasil mendapatkannya dan mereka memakan seekor ikan mentah itu bersama-sama. Lalu mereka mendengar Phil bercerita tentang kelompok yang terdampar di laut. Mereka bertahan selama 24 hari dengan selamat, namun kebanyakan dari mereka gila. Untuk menjaga kewarasan, mereka sepakat tetap bicara satu sama lain, mengobrol seperti biasa. Hingga pada akhirnya mereka sampai di hari ke-18 masih tanpa bantuan. Meg mulai putus asa dan kehilangan harapan hidup. Sebenarnya diam-diam Phil dan Louis pun merasakan hal yang sama, namun tidak begitu menunjukkannya. Esok harinya badai, lautan bergelombang besar menghantam perahu kecil mereka. Ketiganya berdoa, memohon keselamatan. Louis bahkan mengucap sumpah bahwa ia akan melayani Tuhan jika diizinkan selamat dari kondisinya saat itu. Lautan yang mengganas itu beberapa waktu kemudian berhenti mengguncang perahu mereka dan menjadi tenang kembali. Mereka selamat dari maut. Mukjizat berupa hujan pun diberikan. Ini kesempatan mereka untuk mengisi persediaan air untuk bertahan hidup. Mereka bisa bertahan dengan persediaan air yang mereka miliki dan ikan-ikan di laut yang mereka tangkap. Sudah 27 hari tanpa bantuan. Mereka akhirnya mendengar dan melihat pesawat yang melintas. Louis berusaha memberi tanda. Phil dan Meg melambaikan tangan mereka dengan lemas. Usaha mereka kini berhasil menarik perhatian pesawat itu yang ternyata berasal dari tentara Jepang. Mereka ditembaki dan hampir saja mati. Untung saja tembakan pesawat itu meleset. Louis, Phil, dan Meg masih selamat hari itu, setidaknya dari peluru Jepang. Walaupun mereka masih terjebak di lautan, kondisi mereka jelas memburuk dengan dehidrasi dan kelaparan. Meg menunjukkan kemunduran kondisi itu lebih dulu. Tubuhnya melemah, ia putus asa dan berkata mungkin akan mati malam nanti. Tapi tanpa menunggu malam, Meg menghembuskan nafas terakhirnya. Phil dan Louis memilih untuk melarung tubuhnya di lautan dan membiarkannya tenggelam. Lalu di hari ke-45, kapal laut Jepang mengangkut dan membawa mereka ke daratan. Ini menjadi hal bagus sekaligus buruk bagi keduanya. Bagus karena akhirnya terbebas dari lautan, buruk karena mereka resmi jadi tawanan perang. Tentu saja ada siksaan yang mereka dapatkan, namun setidaknya mereka tidak lagi kepanasan atau sangat kelaparan. Ketika Louis diseret keluar dari penjara, ia dikenali kolonel sebagai atlet olimpiade yang terkenal. Kolonel menanyainya tentang peralatan perang Amerika Serikat
dan Louis mau tidak mau memberitahunya. Apalagi setelah tahu kalau para tahanan sebelumnya dipenggal kepala karena menolak memberi informasi. Namun bagaimanapun juga, Louis dan Phil pada akhirnya akan mendapat situasi yang sama. Mereka terancam dipenggal. Louis menangis saat itu karena berpikir nyawanya akan berakhir, tapi dugaannya salah. Mereka berdua justru dibawa ke tempat lain dengan mata tertutup. Phil dan Louis dipisahkan. Louis tak tahu lagi nasib Phil setelah itu. Ia sendiri ditempatkan dalam rumah tahanan Omori bersama tawanan yang lain. Ada ratusan tawanan di tempat itu yang diawasi oleh Komandan Watanabe dan pasukannya. Louis mendapat kekerasan begitu tiba di sana. Sifat membangkangnya sejak kecil keluar di tempat tersebut. Ia tahu kalau harus bertahan apapun yang dihadapinya. Camp tahanan itu benar-benar bukan tempat yang layak huni, namun jelas jauh lebih baik daripada penjara pertama. Mereka memiliki kegiatan di sana, walaupun terkadang hanya untuk bahan permainan Komandan Watanabe. Louis yang paling tidak diuntungkan karena paling sering mendapatkan siksaan. Di camp itu juga Louis mendapat informasi baru terkait perang yang sudah hampir dikuasai oleh sekutu. Mungkin saja perang akan segera berakhir. Louis pikir bisa bertahan, tapi ia tidak tahan melihat penyiksaan demi penyiksaan terus terjadi di depan matanya. Tidak hanya menimpanya, tetapi juga rekan-rekannya yang lain. John Fitzgerald, seorang kapten pasukan di barak yang sama, mengatakan kepada Louis agar tetap bertahan saja sampai perang berakhir sebagai bentuk balas dendam mereka kepada Jepang. Perang semakin sengit dan dekat, kemenangan bisa saja lebih cepat dari perkiraan John. Tapi suatu malam, Watanabe memukulinya tanpa sebab. Semua itu ternyata terjadi karena Louis dinyatakan telah mati oleh Amerika dan telah dikabarkan pula kepada keluarganya. Itu yang memicu Watanabe murka dan justru menyuruh Louis untuk menghubungi keluarganya. Ia dibawa ke pusat kota, ke gedung radio untuk melakukan panggilan dan menyatakan kalau ia masih hidup. Tentu saja Louis harus mau melakukannya demi menghindari hukuman dari Watanabe dan untuk memastikan keluarganya tahu bahwa ia masih hidup. Hari itu jadi hari spesial. Akhirnya Louis punya kesempatan makan enak dan keluar dari camp untuk sementara waktu. Tapi selanjutnya ia hendak dijadikan boneka Jepang untuk menyampaikan berita-berita tidak benar mengenai Amerika. Louis diminta menjadi pengkhianat. Hatinya bimbang, namun ia tidak ingin melakukannya dan berkhianat pada prinsip. Maka Louis jelas memilih kembali ke tahanan. Kembali mendapat siksaan dari Watanabe yang menjadi semakin kejam padanya karena menolak berkhianat pada Amerika. Setiap tahanan di campnya harus memukuli wajah Louis. Ya, semuanya. Hukuman itu berlangsung sepanjang hari tanpa Louis minta berhenti. Ia tetap bertahan. Hari-hari berikutnya, situasi tidak banyak yang berubah walaupun musim telah berganti. Ketika para tahanan membuat pertunjukan opera, Watanabe duduk di samping Louis, berkata kalau dirinya mendapat promosi jabatan dan tidak akan berada di camp itu lagi. Esoknya Watanabe memang benar-benar pergi dari camp. Malamnya, alarm perang terdengar. Ledakan berada tidak jauh dari camp. Beberapa sisi camp terbakar. Sekutu sudah menyerang wilayah itu dan kemungkinan akan mendudukinya. Berita buruknya adalah kalau sekutu menang, para tawanan perang akan dibunuh. Setelah serangan semalam, para tawanan dipindahkan ke camp baru dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, Louis melihat para korban perang, warga sipil yang daerahnya berada di sekitar Omori. Setelahnya tawanan-tawanan itu dipindahkan lebih jauh menggunakan kereta ke wilayah pegunungan. Para tawanan di sana diminta mengangkut batu bara, semuanya hitam legam tanpa bisa dibedakan. Camp itu bernama Noetsu dan di tempat itu Louis kembali bertemu dengan Watanabe dengan pangkat barunya. Di camp tersebut, pekerjaan mereka jauh lebih berat dan benar-benar menguras tenaga. Berhari-hari mereka melakukan pekerjaan itu sampai ada kabar kalau Presiden Franklin Roosevelt meninggal dunia. Sebuah kabar duka yang jelas tidak mereka nantikan sebagai tawanan. Kondisi kesehatan Louis memburuk, kakinya cedera setelah terjatuh akibat didorong petugas, geraknya tentu jadi jauh lebih lambat. Watanabe terus menambah siksaannya. Ia diminta mengangkat sebuah balok kayu dengan ancaman jika terlepas maka akan ditembak tepat di dadanya. Beberapa jam ia menanggung beban, semua tawanan terus memperhatikannya dan berhenti dengan kegiatan mereka. Tidak ada keinginan untuk menyerah. Louis justru makin meninggikan papan yang diangkatnya, seolah menantang Watanabe. Ia dipukul dan ditendangi karena hal tersebut sampai kesadarannya hilang. Beberapa hari berlalu dan kabar perang berakhir pun tiba. Para tahanan diundang untuk mandi bersama di sungai yang diyakini sebagai upaya genosida terakhir yang dilakukan tentara Jepang terhadap tawanan perangnya. Mereka semua digiring pergi ke sungai yang dimaksud dan ternyata pesawat Amerika sudah bersiap menjemput mereka semua.
Louis akhirnya bisa kembali ke negaranya dan memulai kehidupan barunya. Ia menikah dengan Cynthia Applewhite pada tahun 1946 dan memiliki 2 orang anak yang bernama Cissy serta Luke. Phil ternyata masih hidup dan tetap bersahabat dengan Louis. Setelah perang, Louis menepati janjinya saat terdampar di laut untuk melayani Tuhan yang menyelamatkan nyawanya. Ia bahkan mencari Watanabe sebagai bukti bahwa ia tidak menyimpan dendam. Namun Watanabe menolak pertemuan itu. Louis pun kembali ke Jepang di usianya yang ke-80 tahun untuk membawa obor Olimpiade. Ia meninggal pada tahun 2014 di usianya yang ke-97 tahun. Unbroken menjadi film drama biografi yang hampir sempurna. Angelina Jolie jelas punya bakat bekerja di balik layar. Jika melihat hasil Unbroken sangat menarik dan menghanyutkan sepanjang durasinya. Melihat kondisi dan dampak perang dari kacamata seorang Louis Zamperini adalah pengalaman yang mungkin akan membuat para penontonnya terkesan. Film ini bagaimanapun penuh dengan beragam emosi, tidak melulu menegangkan, serius atau sedih, tetap ada hal-hal yang bisa memicu tawa penontonnya. Setiap adegan jadi terasa menarik untuk diperhatikan, lalu seperti makna judulnya, film ini adalah film yang membawa pesan penuh harapan dan semangat yang tak terpatahkan. Kita mungkin akan melihat dan belajar dari Louis bahwa dalam setiap keadaan terburuk pun akan ada hal manis yang menanti di ujungnya. Yang perlu dilakukan hanya bertahan dan tetap percaya pada harapan. Louis percaya akan hal tersebut. Ia memilih bertahan walaupun keadaan tidak pernah melunak padanya. Tapi semua penderitaannya pun akhirnya terbayar dengan apa yang didapatkan setelah perang usai. Menyerah baginya bukanlah pilihan. Segitu saja teman-teman pembahasan kita kali ini.